Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, semoga kita masih dalam lindungan Allah, masih diberi nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk menuntut ilmu. Oke, kita lanjutkan pelajaran BMR kita, yaitu bab 3 mengenai tepung tawar. Di mana mengenai tepung tawar, mungkin anak Ustadz sering melihat ya, orang melakukan tepung tawar ya. Ketika anak Ustadz menghadiri pesta pernikahan, khitanan, atau memberi nama anak, lepas sambut jamaah haji, atau dalam majelis resmi adat Melayu, biasanya itu ada upacara tentang tepung tawar ya. Oke, anak Ustadz pengen tahu, kita lihat di sini ya, tepung tawar ya, dalam adat Melayu biasanya ya. Maksud dari upacara tepung tawar yaitu adalah memberi doa untuk keselamatan dan kesejahteraan serta kesucian hati si pemberi dan si penerima tepung tawar. Contohnya di situ ada acara pernikahan. Itu si pemberinya itu biasanya adalah tamu-tamu undangan, orang-orang penting ya. Nah, itu ada yang memberi. Yang menerima itu siapa? Biasanya adalah pengantinnya ya. Oke, dalam tepung tawar itu tidak sembarangan nah ya. Itu kalau menurut adat Melayu itu jumlahnya itu harus ganjil nah ya. Harus ganjil. Bisa 5, 7, 9, 11 dan paling banyak itu biasanya itu adalah 13. Tapi sekarang kalau kita lihat banyak nah ya. Karena saudara-saudara semuanya ingin memberi tepung tawarnya ini. Oke ya. Yang terpenting dalam tepung tawar ini adalah ditutup dengan doa selamat. Itu yang paling penting nak ya. Oke. Lazimnya urutan pemberi tepung tawar dalam majelis resmi ini ya, itu ada urutan-urutan, tidak boleh dibolak-balik nak ya. Nah, itu yang pertama itu adalah kepala negeri atau kepala kampung. Orang yang berkedudukan lebih tinggi yang hadir pada acara tersebut. Contohnya di situ nanti kalau seandainya ada acara, terus Pak Camat paling tinggi di situ jabatannya. Berarti yang paling pertama memberi tepung tawar adalah Pak Camat. Nanti baru wakilnya, baru nanti perwakilan dari orang-orang besar, ya. Entah Pak RW, Pak RT, nah, terus nanti baru perwakilan dari orang-orang cerdik pandai. Baru yang terakhir itu adalah orang alim. Mengapa orang alim itu memberi tepung tawarnya yang paling terakhir? Karena nanti orang yang terakhir itu sekaligus membaca doa selamat. Makanya orang yang alim itu adalah orang yang terakhir memberi tepung tawar ya. Oke, itu berarti urutan-urutan dalam memberi tepung tawar. Oke. Nah, di sini ada langkah-langkah cara menepuk tepung tawar. Mana tahu nanti anak Ustadz disuruh menepuk tepung tawar. Nah, ya. Yang pertama, mula-mula anak Ustadz harus memberi salam dulu atau angkat sembah kepada si penerima tepung tawar. Kalau seandainya kita acara pesta pernikahan, berarti kita memberi salam dulu kepada si pengantin atau angkat sembah. Angkat sembah itu seperti kayak salaman bukan muhrim tuh nak ya. Nah, itu adalah memberi salam. Setelah itu, ambil ikatan daun. Nah, ikatan daun itu biasanya sudah disiapkan dalam satu tempat tuh nak ya. Ambil ikatan daun lalu celupkan ke air percun. Ya, air percun tuh nanti ada di situ nak. Ya, lalu celupkan ke air percun, kemudian percikan ke ubun-ubun dan telapak tangan si penerima. Ya, jangan sampai banyak-banyak kali nak ya. Nah, nanti basah pengantinnya. Setelah itu barulah colek tepung beras yang sudah dicampur air, lalu oleskan ke telapak tangan si penerima ya. Colek, tahu kan colek. Nah, terus yang selanjutnya ambil sejumput beras kunyit ya, dicolek dijemput gini nah. Baru ya, ambil sejumput beras kunyit, beras basuh, bertih dan bunga rampai. Lalu bacakan doa selamat, kemudian tabur ke badan si penerima, ditebar di sekitar badan si penerima tepung tawar ini. Baru yang terakhir adalah bersalaman atau angkat sembah kepada si penerima. Itu langkah-langkah memberi tepung tawar ya.
Oke, yang selanjutnya kita harus tahu juga ya ragam atau jenis-jenis alat kelengkapan tepung tawar. Yang pertama itu ada daun setawa, daun sedingin, daun ati-ati, daun ganda rusa, bedak limau, air percung, beras kunyit, beras basuh, bertih, dan bunga rampai. Dari 10 jenis bahan-bahan ini itu ada maksud tertentu ya, kayak daun setawa ya. Setawa itu adalah maksudnya itu adalah penawar bisa dan racun atau membuang segala yang sial, menolak segala yang merusak, itu maksudnya. Terus ada daun sedingin. Daun sedingin namanya sedingin, yaitu penyejuk hati. Itu menandakan kesabaran, ketenangan, damai, nyaman, dan tentram di dalam kehidupan. Daun hati-hati ya, menandakan sikap kehati-hatian atau waspada dan cermat dalam segala hal ya. Terus ada daun ganda rusa. Daun ganda rusa itu menandakan obat segala penyakit dari luar atau penolak bala. Terus ada bedak limau ya. Bedak limau itu membuang segala karat dunia atau membersihkan hati dalam kehidupan. Terus yang selanjutnya adalah air percung ya. Air percung ini adalah air wangi, parfum atau harum-haruman yang menjadi pertanda menjaga nama baik pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Terus yang selanjutnya adalah beras kunyit. Beras kunyit adalah menandakan rezeki dan rahmat Allah yang melimpah dan tidak putus ya. Terus yang selanjutnya adalah beras basuh. Beras basuh. Basuh itu berarti disucikan, yaitu suci diri lahir dan batin. Terus yang selanjutnya adalah bertih, yaitu padi yang disangrai seperti popcorn ya. Itu maksudnya adalah senasib, sepenanggungan, seaib, semalu. Terus yang terakhir adalah bunga rampai, yaitu maksudnya adalah ragam kehidupan dengan menjaga nama baik supaya tetap harum walaupun beragam bentuk bunganya. Tapi di situ tujuan utamanya adalah tetap menjaga keharumannya ya. Oke, itu adalah materi BMR kita untuk hari ini mengenai tepung tawar ya. Oke, untuk tugas ini tugasnya yang pertama adalah apa yang maksud dari upacara tepung tawar. Terus yang kedua, berapa jumlah pemberi tepung tawar. Yang ketiga, mengapa orang alim harus yang paling terakhir. Terus nomor 4, sebutkan 5 macam alat kelengkapan tepung tawar. Nomor 5, apa maksud dari bunga rampai pada acara tepung tawar tersebut. Oke ya, mungkin ini aja tugasnya. Silakan anak Ustadz kerjakan tugas ini dan kirim hasilnya ke Ustadz ya. Oke, Ustadz akhiri dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.